Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya di hari Kamis 26 Februari 2026 dari kitab Yesaya 51 ayat 1 sampai ayat 3. Siapkan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, terpujilah Engkau. Memulai hari ini kami kembali akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu, agar satu hari ini secara khusus hidup kami dipengaruhi oleh kebenaran firman-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jemaat Tuhan, saya fokus hanya di ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Eden dan padang belantaranya seperti kebun Tuhan. Di situ terdapat kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan bunyi lagu yang nyaring. Amin. Jemaat terkasih, menemukan harapan di padang gurun. Menemukan harapan di padang gurun, itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pernahkah kita hidup seperti di padang gurun, kering, gersang, dan seolah-olah tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada masa depan? Dalam teks ini, bangsa Israel dalam pembuangan merasakan hal yang seperti itu. Mereka merasa kecil, terlupakan, bahkan hancur. Namun, di tengah keputusasaan itu, Tuhan datang bukan dengan vonis, melainkan dengan undangan untuk melihat sejenak ke belakang bagaimana tangan Allah menolong mereka, dan Allah yang sama juga pasti akan menolong mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat reruntuhan dalam hidup bangsa Israel atau dalam hidup kita, kegagalan, kekecewaan, kehilangan, dan lain sebagainya. Tidaklah akhir dari segalanya. Tuhan adalah Allah yang sanggup membangun kembali. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada area dalam hidup kita yang terlalu rusak untuk diperbaiki oleh Allah sendiri. Ada sebuah penghiburan yang dari Tuhan, bukan sekedar kata-kata manis, melainkan sebuah tindakan pemulihan. Jadi memiliki harapan di tengah padang gurun, ketika kita memahami itu sebagai sebuah kesempatan, Allah sedang melakukan restorasi untuk hidup kita. Yang kedua, firman ini mengingatkan kita supaya kita juga melakukan sebuah transformasi radikal. Dikatakan di sini, ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, jemaat Tuhan? Perhatikan sesuatu yang kontras yang digunakan, padang gurun versus Taman Eden. Padang gurun tentu melambangkan kekeringan, kesepian, dan ketiadaan harapan. Sedangkan Taman Eden melambangkan kelimpahan kehidupan dan kehadiran Tuhan yang intim. Tuhan tidak hanya memberikan sedikit air di padang gurun kita, Ia mengubah ekosistem hidup kita sepenuhnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan mampu mengubah identitas dan kondisi kita secara total. Kita belajar lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diundang yang pertama untuk berhenti berfokus pada kekeringan tanah atau pada padang gurun kita. Tapi bolehlah sedikit menoleh ke belakang. Lihatlah, boleh sedikit menoleh ke belakang untuk belajar bersyukur. Lihatlah bagaimana Tuhan menolong kita di masa-masa yang sulit, di masa lampau. Hal yang sama, Tuhan yang sama juga pasti mampu menolong kita di padang gurun sekalipun. Itu sebabnya penting memiliki pengharapan baru di tengah padang gurun. Yang kedua, kita melihat dibutuhkan sebuah perubahan radikal di dalam diri kita. Ada transformasi radikal.
Seperti yang Allah katakan pada bagian ini, padang gurun berubah menjadi Taman Eden. Yang penting bagian kita percaya kepada apa yang disabdakan, apa yang difirmankan, dan mengimani apa yang sudah diberikannya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah bersama kita menemukan harapan di padang gurun sekalipun. Karena Tuhan yang telah memberkati kita di masa lampau, Tuhan yang sama di dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kita, Dia pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami di padang gurun sendirian. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi yang merasa hidupnya sedang gersang, hidupnya sedang berada di padang gurun. Mampukanlah kami untuk memandang ke gunung batu Tuhan, yaitu Allah sendiri. Mampukanlah kami memandang dengan penuh pengharapan bahwa sesungguhnya Engkau sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Ubahlah air mata kami menjadi sebuah nyanyian syukur. Ubahlah kegelisahan kami menjadi sebuah sukacita. Dan kami percaya di tangan-Mu padang gurun kami sedang diproses, sedang direstorasi menjadi sebuah Taman Eden yang penuh berkat. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah Engkau. Segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan pimpin dan berkati, agar setiap apa yang kami pikirkan dan kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Kami menyerahkan juga seluruhnya anak-anak kami sepanjang hari ini, bahkan cucu-cucu dari setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tumbuh kembangnya Tuhan berkati, masa depannya Tuhan berkati dalam setiap jenjang pendidikannya, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang terus bertumbuh di dalam iman, berkemenangan di dalam Engkau. Pagi ini kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan anugerahi usia indah, para orang tua kami yang Tuhan sudah anugerahkan umur yang panjang. Tuhan berkatilah mereka juga dengan kesehatan yang cukup, hatinya tetap berglori memuji Tuhan. Pagi ini juga kami menaikkan syukur jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Ada Inang Restuti Boru Huta Barat. Hari ini genap berusia 69 tahun. Kami bersyukur Tuhan, bertambah usia dengan umur yang panjang. Bertambahlah kesehatan, bertambahlah sukacita, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan terus untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam proses pemulihan. Kami terus bawa kepadamu Tuhan. Ada Inang Nyonya Hutapea Boru Tauruk, Inang Kevin. Ada Inang Hinsa Boru Tambunan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Ada Amang Markus Siahaan. Tuhanlah yang memberkati dalam proses pengobatan mereka. Apapun makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka gunakan, berkatilah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.